kehadirannya. Di sini ada Pak Maulana PhD, Dr. Yogi Waswara dari Prodi. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak yang sudah hadir, Bapak dan Ibu, Pak Ekra, Pak Gatra, Bu Mega, dan dan Pak Dian ya. Pak Dian. Oke. Baik. Iya betul Pak. Ya, baik Bapak dan Ibu. Untuk hari ini kita punya agenda acara dalam menu strengthening ya Bapak dan Ibu, penguatan sebuah materi yang bisa dijadikan sebagai topik penelitian. Kebetulan untuk topik berkenaan dengan expert system ini dari dulu sampai sekarang cukup banyak, ya, cukup banyak. Oleh karena itu kami dari Prodi hari ini khusus akan menceritakan tentang expert system. Kebetulan di sini sudah ada expertnya, ya, sudah ada pakarnya, Pak Maulana PhD ya. Dengan pengalamannya beliau meneliti, gitu ya, yang sudah dipublish, nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan pencerahan dari Pak Maulana. Dan nanti Bapak dan Ibu bisa merasakan gitu ya, kalau yang bedanya yang ceritanya saya sama Pak Maulana ya, karena Pak Maulana itu generasi kekinian gitu ya, jadi sesuai dengan generasi Bapak dan Ibu gitu ya. Mudah-mudahan lebih mudah mencernanya dibandingkan kalau yang menjelaskannya saya. Gitu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mendapatkan pencerahan sehingga Bapak dan Ibu yang sudah memilih menggunakan metode ini atau akan memilih metode ini mendapatkan pencerahan dari Pak Maulana. Mangga waktosnya Pak Maulana. Masih di mute Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Punten, ini sinyal saya baik-baik saja, bisa didengar? Nampaknya baik-baik saja Pak. Baik Pak. Jelas Pak. Baik ya. Iya Pak. Tadi saya tiba-tiba keluar, kayaknya memang ini kadang agak kurang stabil. Sebentar, saya buka pintu sebentar aja. Mungkin sinyalnya keblok. Oh, ada Pak Dian ini. Apa kabar Pak Yogi, Pak Cepi? Alhamdulillah Pak. Testing. Ya, halo. Tes. Bisa didengar? Halo. Bisa Pak, bisa. Ya, oke, siap. Ya, terima kasih pertama. Terima kasih ke Pak Cepi yang sudah menodong saya. Saya langsung, waduh, dikasih expert system gitu. Dan sebenarnya sempat salah jadwal, dikiranya harus menyiapkan dalam 2 hari. Ternyata hari ini. Makasih juga ke Pak Yogi yang sudah hadir mengorganize acara ini, juga pada para mahasiswa yang sudah hadir. Di sini ada yang saya tahu nih Pak Ekra ya, dulu di tempat saya ngajar Pak Ekra, Pak Dian sudah pasti saya tahu kemarin. Ini yang dapat nilai A ya, tertinggi ini. UAS-nya bagus, UAS-nya Pak Dian, saya suka. Nah, Pak Ahmad Rezano juga ini yang paling rajin. Pak Wawan, nah Pak Wawan ini sangat sama Pak Ekra ya kalau nggak salah. Pak Wawan. Paling Pak Gatra juga saya sempat ngejar ya. Bu Mega yang belum saya sempat ngejar. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Disclaimer dulu awalnya nih, saya sebetulnya bukan expert di expert system, jadi ini saya juga baru mempelajarinya ya ketika menyiapkan ini. Jadi sudah sering dengar, tapi sebetulnya bukan bidang keahlian saya. Tapi tidak apa-apa, di sini kan ada Pak Yogi, ada Pak Cepi gitu ya. Jadi
Kalau saya salah atau melenceng, mohon diluruskan. Pak Cepi sama Pak Yogi ya. Itu sih. Jadi ya apa? Dulu mungkin saya pernah cukup istilahnya membuat penelitiannya di decision support system sebetulnya. Jadi mungkin ada kerangka ke sana juga yang membantu saya untuk memahami ekspresi. Itu jelasin Pak ya? Jelas ya? Bisa jelas? Masih jelas ya? Atau koneksinya jelas Pak ya? Pak Cepi ya? Oke, nanti kalau ternyata saya kurang jelas, kabari aja karena memang ini dari tadi muncul pop-up unstable connection. Oke, ya saya mulai saja ini. Saya share screen. Select a window. Ya, sudah bisa terlihat screen-nya. Sudah bisa ya. Ya, expert system. Sebentar ini dikecilin dulu ya. Jadi apa sih sebetulnya expert system itu? Ya definisinya banyak. Bisa di ini cuman kalau bisa saya rangkum ya. Expert system itu adalah program yang menggunakan knowledge and inference procedure. Jadi kuncinya di dua ini ya, knowledge and inference procedures in order to solve difficult problem. Nah, yang ketiga ya, jadi program dia menggunakan knowledge dan inference procedures untuk memecahkan masalah yang sulit, to solve difficult problems. Jadi kalau kita melihat expert system, kita melihat satu program, jadi dia itu program komputer gitu ya, aplikasi yang menggunakan knowledge and inference, menggunakan kalau mouse saya kelihatan ya di sini ya, kelihatan ya, mouse kelihatan. Jadi kita menggunakannya knowledge inference untuk memecahkan masalah yang susah. Jadi kalau masalah ini nggak susah, nggak usah pakai expert system. Itu kuncinya. Normally require the intervention of human expert. Nah, kenapa masalah ini susah? Karena masalah ini susah itu, maka dia membutuhkan human expert, membutuhkan ahli untuk mendapatkan solusinya. Gitu. Jadi jelas ya tadi. Program komputer menggunakan knowledge and inference procedure untuk memecahkan masalah yang susah. Yang masalah yang susah itu membutuhkan keahlian. Jadi orang-orang yang ahli. Ahlinya bisa siapapun. Bisa ahli itu bisa ahli kedokteran, bisa ahli bisnis, bisa ahli engineer, bisa ahli lawyer, bisa ahli pertukangan, ahli apapun. Itu. Jadi di sini kalau menurut Karkan dan Chun itu expert system is particular software program incorporating a knowledge-based and inference engine. The program act as an intelligent advisor in particular field. Kurang lebih sama. Jadi landasannya seperti itu. Jadi ini sebetulnya kita berbicara tentang program komputer. Gampangnya seperti itu. Yang bisa istilahnya merepresentasikan seorang ahli. Nah, itu. Nah, expert system sendiri desain untuk tadi ya, solve complex problem by reasoning through bodies of knowledge, sama dengan tadi juga, represented mainly as if then rule. Jadi, simpelnya si expert system itu menggunakan logika if then. Jika ini, maka ini. Jika ini, maka ini. Jadi, itu ada mungkin ratusan, ribuan, atau jutaan if then di dalam sebuah expert system. Gampangnya seperti itu. Jadi logika komputasi 0101 ini. Nah, seperti ini ya. Ini yang biasa programming sudah sangat kenal dengan tree structure ini. Nah, karena tadi kita
bicara di sini bahwa ini komputer yang ingin istilahnya merepresentasikan human expert, maka sekarang kita akan melihat bagaimana human expert itu memecahkan masalah, human expert problem solving. Jadi human expert problem solving ini ada dua source-nya itu. Yang pertama adalah long term memory, domain knowledge. Ini adalah long term memory ini di bawah alam sadar kita gitu. Jadi dia sudah tersimpan, tersimpan dalam alam bawah sadar kita yang dia sudah tersimpan, dan ketika kita membutuhkannya itu kita akan recall. Kemudian ada juga short term memory. Nah, ini adalah memori yang bekerja sekarang, yang sifatnya pendek, yang kita lakukan, yang aktif sekarang. Jadi penalaran kita itu kombinasi dari long term memory dan short term memory. Jadi short term memory ini yang aktif sekarang. Nah, kemudian akhirnya kita memberikan konklusi kasus-kasus, memecahkan kasus-kasus, fakta-fakta, dan memberikannya ke orang-orang yang meminta advice kita. Nah, berarti si komputer itu harus memodelkan si human expert ini. Nah, kita transformasikan. Jadi orang-orang yang pintar ini gimana ya caranya kita istilahnya memodelkan si human expert. Maka dibuatlah si expert system. Sama sebetulnya ini ya, karena harus sama gitu ya, karena kan kita ingin mimicking ahli. Nah, jadi kalau di expert system itu ada knowledge base atau domain knowledge. Ini yang analoginya tadi long term memory, ada yang working memory. Nah, ini yang short term memory tadi. Jadi fakta-fakta, konklusi, info kejadian dan sebagainya itu diobserve-nya sama working memory. Nah, kemudian penalarannya, reasoning itu diatur oleh yang namanya inference engine. Jadi inference engine ini yang menggunakan knowledge base tadi, long term memory dan working memory untuk kemudian dia menghasilkan konklusi bagi user. Usernya siapapun. Jadi usernya itu bisa orang ahli, bisa juga orang tidak ahli, siapapun bisa menggunakan. Bisa bertanya ke expert system ini. Jadi seperti itu ya, kurang lebih ya. Jadi dari manusia kita adopsi seperti itu. Nah, kemudian ini sistemnya, modelnya maksudnya. Jadi di sini ada, kita mau istilahnya memodelkan siapa, menirukan siapa, istilahnya misalkan seorang dokter gitu kan, dokter ahli jantung. Nah, maka si orang dokter ahli jantung ini kemudian dia akan mentransferkan knowledge-nya. Nah, untuk mentransferkan knowledge dia ke komputer, dia akan membutuhkan seorang knowledge engineer. Jadi knowledge engineer ini programmernya gitu, orang yang jagonya. Nah, dia harus bisa mentransfer si knowledge dari human expert ini ke dalam komputer. Nah, isinya komputer itu adalah tadi knowledge base dan inference engine. Itu dua yang terpenting. Dan kemudian tentu ada user interface. Kenapa user interface perlu? Ya, karena untuk berkomunikasi dengan pengguna kita perlu interface. Jadi itu cuma media aja. Nah, kemudian user nanti akan menggunakan si komputer ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang biasanya dijawab oleh si ahli ini. Jadi kalau dulu user ini misalkan dia mau berkonsultasi tentang penyakit jantungnya, dia akan datang ke ahli jantung ini, human expert. Nah, tapi dengan adanya expert system, maka dia tidak perlu menemui bapak dokter ahli jantung ini. Dia cukup berinteraksi dengan komputer karena komputer ini sudah mengakuisisi keahlian dari dokter jantung ini. Nah, keahliannya ditransformasikan oleh si engineer ini. Jadi sekarang gitu ya, orang sebagian udah ngobrolnya udah tidak dengan dokter kan, sekarang dengan komputer gitu. Saya sakit ini dan sebagainya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, jadi orang sakit tidak ke dokter tapi ketemu komputer. Nanti komputer yang bilang, oh bapak mah sakit ini, kemudian sebentar, usernya bilang dulu kan,
saya gejalanya ini, simptomnya ini, kemudian saya udah berapa lama sakit, gejalanya apa, dan sebagainya. Nanti diproses sama komputer, komputer bilang, oh kamu sakitnya ini, kamu harus minum obat ini berapa kali sehari, kamu istirahatnya berapa, dan apa-apa aja sarannya. Seperti itu gitu. Jadi si posisi dokter sudah digantikan oleh komputer. Kurang lebih seperti itu ya, expert system. Nah, ini tadi ada dua hal ya di sini yang paling penting. Jadi kalau kita ingat expert system tuh ingat dua aja, knowledge base sama inference engine. Apa itu knowledge base? Knowledge base itu adalah collection of objects and attributes. Jadi Bapak Ibu yang sudah biasa dengan information system pasti sudah tahu kan, objek misalkan objeknya anjing. Apa sih atribut dari anjing? Oh, dia mamalia, dia hidup di darat, dia domestik, dia binatang peliharaan. Singa. Apa atributnya singa? Oh, dia juga mamalia, dia itu liar, dia itu bukan binatang peliharaan dan sebagainya. Jadi knowledge base ini berisi koleksi dari objek dan atribut. Jadi dan dia juga database yang menyimpan informasi dan specific rules about certain object. Nah, jadi knowledge base kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian apa inference engine? Inference engine itu adalah prosesornya. Jadi kalau tadi itu adalah knowledge-nya, database-nya. Nah, kalau inference engine prosesornya. Jadi prosesor di komputer itu ya expert system ini. Inference engine ini. Jadi si prosesor ini menggunakan informasi dari user dan juga menggunakan informasi di knowledge base untuk membuat suatu kesimpulan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat diagramnya, ini ada inference engine. Pertama, dia akan menggunakan informasi dari user. User kan tadi bilang, saya batuk-batuk, tenggorokan saya sakit, saya demam 39 derajat Celcius, terjadinya sudah 2 hari, saya juga diare, itu kan informasi. Informasi dimasukkan ke komputer oleh user. Nah, kemudian user itu menggunakan informasi tersebut untuk dia ngecek di knowledge base-nya. Kalau misalkan gejalanya seperti ini, bla 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 bla, kira-kira jenis sakitnya apa dan obatnya apa dan sarannya apa. Kemudian dia cek ada, kemudian diberikan ke si user. Oh, Bapak tuh sebetulnya sakit misalkan kaki gajah gitu atau apa gitu ya, mesti ini obatnya ini dan sebagainya lah. Jadi di situ, jadi di sini inference engine itu menggunakan tadi informasi baik dari user maupun dari knowledge base. Nah, knowledge base ini itu mengakuisisi knowledge dari seorang expert gitu ya. Nah, kemudian di inference engine ini ada dua model, yaitu modelnya forward chaining dan backward chaining. Jadi ada dua, forward chaining sama backward chaining. Nah, kalau tadi kita di awal berbicara tentang if then gitu kan. Jadi si expert system ini kumpulan dari if then rules. Mungkin bisa ratusan, ribuan gitu ya. Nah, jadi apa bedanya forward chaining dengan backward chaining? Jadi kalau forward chaining itu start with if. Kita beri itu. Start with facts to test the hypothesis. Jadi kita berangkat dari fakta-fakta yang ada, kemudian kita menguji hipotesis kita. Jadi kalau misalkan tadi contohnya seorang pasien tadi gitu ya, nah dia akan bilang gitu, oh saya itu nggak susah makan, oh saya itu demam, saya itu tidak bisa tidur, saya itu misalkan batuk-batuk apa dan sebagainya. Jadi awalnya yang diberikan itu adalah fakta-fakta, initial conditionnya. Kemudian nanti dicari sebabnya apa. Oh, sebabnya nggak bisa tidur itu karena apa? Oh, karena misalkan demamnya tinggi. Demamnya tinggi itu karena apa? Oh, karena ada infeksi. Infeksi itu dari apa? Infeksi yang seperti ini. Oh, ini mungkin dari virus. Kemudian virusnya dicek jenis apa dan sebagainya. Oh, ternyata bilirubinnya sekian, SGBT sekian, hasil lab sekian. Oh, kemudian akhirnya
verdictnya adalah oh ini mah sakit misalkan hepatitis A gitu. Nah itu akhirnya sampai pada atau apalagi gitu ya. Jadi istilahnya kita bermulai dari initial condition, kemudian akhirnya kita mendapatkan si hipotesisnya itu bahwa oh dia itu ternyata sakit hepatitis A gitu terakhirnya. Jadi seperti itu forward chaining. Ini di dunia medis sangat populer ya. Kemudian yang kedua itu adalah backward chaining. Nah, kalau tadi kita start dengan if, nah sekarang kita start dengan then. Jadi kita start dengan hipotesis dulu. Jadi kita dengan dugaan dulu, dugaannya seperti ini, prediksi seperti ini. Nah kemudian kita tes gitu kan dengan fakta-fakta yang ada di knowledge base gitu. Nah kalau tadi itu, oh dia itu liver gitu kan, sakit liver. Oh kenapa ini sakit liver? Oh karena bilirubinnya tinggi. Oh bilirubinnya tinggi kenapa? Oh karena SGPT-SGOT-nya tinggi gitu kan. Itu kenapa? Oh karena ada fungsi hati yang tidak normal. Itu kenapa? Oh karena dia udah 3 hari atau karena ya 3 hari kerja tanpa jeda gitu kan, kurang tidur, kurang makan dan sebagainya gitu. Jadi kalau ini backward chaining akhirnya kita mengetahui initial condition seperti apa. Oh tadi kan karena hal-hal tersebut di atas maka akhirnya menyebabkan dia sakit liver ujung-ujungnya. Seperti itu. Sama ya di yang lain juga kalau baik di engineering, baik di bisnis, di transportasi lah atau di law dan sebagainya juga kurang lebih sama seperti itu. Nah, kemudian saya modelkan di sini kurang lebih expert system itu seperti ini. Jadi ada user di sini, pengguna ya di luar. Kemudian ini aplikasi komputernya ya, sistemnya. Nah, di sini ada 3 jenis aliran, yaitu yang merah itu aliran instruksi dan informasi, yang hijau itu solusi dan explanation, dan kemudian yang hitam knowledge. Jadi kalau kita lihat flow chartnya itu seperti ini. Jadi user kemudian dia akan memberikan informasi dan instruksi lewat user interface seperti yang tadi sudah dijelaskan ke inference engine. Tadi kan user, oh saya meriang, saya demam, saya nggak bisa makan dan sebagainya. Inference engine. Nah kemudian si inference engine ini dia memerlukan informasi kan, informasi oh kalau yang tadi itu simptom yang tadi itu sebetulnya apa tuh, sakitnya apa. Nah kemudian dia akan mengecek knowledge base di situ, knowledge base di sini. Nah inference engine akan mendapatkan informasi knowledge base, juga akan mendapatkan instruksi dan informasi dari development engine. Nah development engine ini apa? Jadi development engine ini adalah tadi, jadi expert itu memasukkan knowledge-nya lewat engineer tadi ke development engine. Jadi pengetahuannya, kemudian rules-nya, SOP-nya, kemudian cara dia problem solving-nya, reasoning-nya itu dimasukkan ke development engine. Nah, development engine ini yang nanti akan memberikan knowledge ke knowledge base. Jadi si inference engine ini mendapatkan informasi dari development engine, kemudian mendapatkan informasi dari knowledge base, akhirnya dia bisa memberikan solusi dan keputusan ke user. Nah, di sini juga knowledge base mendapatkan ini dari problem domain, jadi dari long term-nya ya. Long term memorinya, jadi dari database yang sudah terstore di sana pre setup. Nah, itu kurang lebih. Jadi di sini juga ada interaksi ya, ada jadi expert knowledge ini memberikan instruksi, kemudian development engine juga memberikan knowledge. Dan ini di sini juga bisa terjadi updating si development engine, berarti updating juga si knowledge base-nya. Makanya ketika ada varian virus yang baru, simptom yang baru, nah, kemudian
si knowledge-nya ini kita update. Seperti itu mungkin expert system model. Nah, kemudian ini aplikasi dari expert system, Participant Instruction Control. Nah, ini di sini. Nah, saya mungkin akan berikan bahas beberapa contoh aja yang populer. Nah, ini ada contoh populer dulu mungkin sekitar tahun 80-an, itu namanya R1 atau XCON. Nama internalnya itu singkatan dari Expert Configurer. Jadi XCON itu adalah di sini a production rule based to assist in the ordering of computer system by automatically selecting the computer system component based on the customer requirement. Jadi dulu tuh ada perusahaan komputer namanya DEC. Jadi nge-lag ya, ditunggu aja. Ini nggak stabil di Pak Maulana. Maaf, tadi kayaknya hilang Pak ya? Ya, beberapa detik Pak. Beberapa detik ya? Aduh, maaf, saya coba share lagi ya. Pak. Maaf ini, aduh, memang internetnya kurang bersahabat hari ini. Bentar, tadi sampai sini ya. Apa Pak, materinya yang bersahabat Pak. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, jadi ini XCON ya. Jadi tadi udah sampai sini kan ya? Sudah sampai XCON ya? Iya. Ya. Jadi si XCON ini ya tadi, jadi ketika ada order, kadang-kadang si user itu dapat komputer kabelnya salah, printer kabelnya salah, drivernya salah. Jadi komponen-komponennya kadang-kadang suka salah gitu, karena kan mereka diassemble gitu ya sama si DEC-nya ini, apalagi bagian dalamnya ya, hardware-nya dan sebagainya gitu. Jadi, nah untuk karena si orang-orang sel ini bukan orang-orang IT, bukan orang-orang yang terlalu ngerti komponen, akhirnya ya udahlah daripada bingung gitu ya, dari DEC sama satunya lagi tuh apa ya namanya, saya kalau nggak salah VEC ya, ini yang supplier komponennya gitu. Mereka akhirnya ketemu si pakar-pakarnya ini, kemudian mereka pas ngobrol mendesain, komputer yang optimal tuh seperti ini. Jadi spek-speknya seperti ini. Kadang-kadang mereka juga ada disagreement gitu. Nah, kemudian mereka bilang kalau komputernya keinginan customer kayak gini, maka speknya kayak gini. Komponen-komponennya ini dan sebagainya. Nah, itu diidentifikasi, dikumpulkan gitu. Jadi baik dari si sellernya maupun dari si suppliernya ngobrol. Kemudian mereka membuat sebuah database dan si expert system itu. Nah, jadi si user itu nggak usah ngobrol sama si sales agent yang kadang-kadang suka nggak tahu gitu ya, drivernya salah gitu kan, komponennya salah, tapi mereka langsung ngobrol sama komputer. Oh, saya pengen spek komputernya ini. Nah, kemudian si expert system itu akhirnya memberikan komponen-komponen yang tepat. Nah, di sini kan ada sekitar 2.500 rules tadi yang if then tadi kan. Dan dia bisa memproses 80.000 order dan sekitar 95 sampai 98 akurasi, masih oke lah. Jadi toleransinya masih 2 sampai 5%. Dan ini dia menghemat sampai 25 million US dollar. Nah, seperti itu setahun.
dengan di sini ya reducing the need to give customer free component when the technician made error. Jadi dulu itu kalau teknisiannya salah dia kasih barang for free karena untuk tadi ya after sales. Nah, setelah pakai komputer ternyata kesalahannya itu cuma 2-5% dan meningkatkan customer satisfaction. Nah, kemudian nanti berkembang jadi Excel. Excel itu jadi dia itu mempropose komputer yang istilahnya cukup untuk rumah, apartemen, kamar yang kecil, mahasiswa, dan sebagainya itu di customize atau excite gitu ya. Dia lokasinya di mana. Jadi berkembang terus. Itu salah satu penerapan expert system gitu dalam dunia produksi dan distribusi ini sebetulnya. Nah, ini yang saya paling suka sebetulnya karena dulu saya senang main catur. Nah, ini salah satu jagoan saya juga, Garry Kasparov, idola saya waktu kecil. Saya juga punya bukunya. Nah, saya itu dulu ngikutin ini di koran ya, di koran. Waktu itu kan belum ada di TV tahun 97. Jadi Garry Kasparov ini juara dunia catur grandmaster, istilahnya mungkin legendnya di catur ya, selain Anatoly Karpov atau ini Garry Kasparov itu legendnya. Nah, kemudian karena catur itu langkahnya itu bisa istilahnya terukur gitu ya, ada kombinasinya. Kemudian IBM mendesain komputer pertama tahun 96, Deep Blue 1, main dengan Garry Kasparov, dan kemudian Draw, kemudian dibuat yang lebih canggih lagi, yaitu Deep Blue 2 tahun 97. Dia bisa mengevaluasi 200 juta posisi per second, bayangin. Jadi kan kalau pemain catur itu gini, saya jadi baru tahu ya kenapa kemarin waktu Dewa Kipas lawan apa tuh kemarin namanya tuh, saya lupa. Ya Dewa Kipas itu kan kemudian catur naik lagi, dan kemudian di TV-TV juga orang main catur sama GM Irena Handono ya kalau nggak salah. Kemudian ada di satu acara itu main caturnya tuh nggak ngelihat, karena memang ternyata pemain catur itu sudah membayangkan papan caturnya itu di kepala mereka, dan mereka ketika melangkahkan sesuatu mereka sudah berpikir 20-30 langkah ke depan. Beda dengan kita gitu. Kalau kita mah kan cuma satu langkah ke depan aja, iya majulah kuncung gitu. Kalau mereka enggak. Kalau Garry Kasparov itu mungkin udah 30, 40, 50 30 langkah ke depan tuh sudah ketahuan. Jadi kalau kita majuin kuda, pasti jawaban dia tuh ini atau ini. Jadi dianalisis tuh. Nah, itu sama IBM si proses evaluasi itu dimasukkan knowledge-nya ke sebuah komputer yang namanya Deep Blue. Yang tadi bayangin, dalam 1 detik dia bisa mengevaluasi 200 juta posisi gitu. Jadi dia udah tahu kalau Garry Kasparov majuin ini, kemungkinannya ini gitu, probabilitasnya. Dia itu. Dan akhirnya untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia bisa dikalahkan oleh seorang komputer. Itu game ke-6, tadinya kan 2,5 ya draw, kemudian game ke-6 dimenangkan oleh Deep Blue. Nah, ini juga Kasparov itu ya saya baca waktu itu artikel-artikel, dia sangat stres ya melawan komputer gitu, karena komputer kan nggak bisa salah, bener nggak? Dia tidak bisa salah. Dia kalau Garry Kasparov mungkin masih bisa blunder gitu. Kalau dia lawannya Anatoly Karpov atau Viswanathan Anand gitu kan bisa aja Anand ada malawang selektif gitu kan, jadi salah. Kalau komputer nggak bisa gitu kan, dia udah pasti gitu. Makanya Kasparov itu ketika dia ngejalanin, dia harus firm bahwa apa yang dikalkulasi di kepalanya itu adalah benar, nggak ada yang nggak terantisipasi gitu. Nah, dia berhasil sebelumnya tuh draw kan 2,5, tapi game ke-6 ternyata kalah juga oleh komputer gitu ya. Ini salah satu contoh dari expert system. Kemudian yang sekarang juga lagi itu adalah robot lawyer. Jadi nanti Pak Dendi, Pak Yayan kalau ngurus-ngurus legal nggak usah ke notaris atau ke lawyer ya, ke lawyer cukup temui aja robot lawyer gitu. Jadi lebih cepat Pak gitu, lebih cepat, lebih murah gitu kan. Dan ternyata ini dipakai gitu ya. Jadi di Amerika
sudah. Jadi untuk legal-legal yang relatif lebih sederhana, processingnya itu oleh robot mereka itu sekarang gitu. Dan ini ada penelitian dari Deloitte, katanya tahun 5 tahun yang lalu tuh kira-kira 110.000 job di UK itu bakal hilang dalam 20 tahun ke depan gara-gara lawyer itu diganti sama robot. Jadi kita masukin gitu, oh keperluan kita apa, ini apa, nanti yang menjawabnya robot. Lebih murah memang kalau bayar lawyer. Seperti itu. Kemudian ini yang lainnya juga ada yang untuk drilling sama mining ya, prospektor. Kemudian ada yang di dunia medicine. Medicine itu ya salah satu yang paling populer dan paling pertama ya, menggunakan expert system untuk blood disorder, untuk patologi, untuk ya pathfinder juga itu menggunakan expert system. Kemudian di arkeologi, kemudian di chemistry juga menggunakan expert system. Nah, kalau kita bandingkan human expert dengan expert system itu perbandingannya, kalau human expert itu nggak permanen, kalau expert system itu permanen. Artinya kalau human expert ya ketika ahlinya meninggal ya dia hilang dengan si keexpertannya itu gitu kan. Kadang kita kan, wah saya mah cocoknya ke dokter itu tuh yang udah benar-benar tahu saya. Tapi ketika dia meninggal, ya kita tidak bisa lagi datang ke dokter tersebut gitu karena dia sudah tidak ada. Nah, sementara expert system karena komputer dia akan terus ada gitu selama si program komputer itu ada. Kalau human expert difficult to transfer, kalau expert system easy to transfer, ya tinggal di copy paste lah istilahnya. Jadi istilahnya bisa ditransferkan. Kalau human expert difficult to document, easy to document, ini sama juga masalah pendokumentasian. Jadi karena komputer ya kita mudah untuk mendokumentasikan ke dalam database-nya, ke dalam si sistemnya. Human expert unpredictable, kalau expert system easy to predict. Karena rigid ya, dia hanya berdasarkan dengan if then rules dan rules yang sudah di set sebelumnya. Nah, kalau human expert ya tergantung gitu kan. Kadang-kadang kalau misalkan saya misalkan Pak Dendi bimbingan sama Pak Yogi, Pak Yoginya moodnya lagi bagus kan lancar-lancar gitu kan. Tapi kalau Pak Yoginya lagi misalkan baru ada kecelakaan atau ada apa, ada masalah gitu, lagi ribet, lagi urusan apa sebagainya, wah bisa-bisa yang tadinya lancar jadi nggak lancar gitu kan. Bimbingan jadi curhat bimbingan dulu saya ya. Jadi seperti itu. Nah sama kalau kita ke dokter, kalau dokter moodnya lagi bagus, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang mood manusia itu juga nggak stabil. Nah, tapi kalau komputer kan nggak ada masalah dengan itu. Expensive maksudnya kalau kita langsung ketemu pakar, saya pengen dokter spesialis, saya pengen engineer spesialis, saya pengen lawyer spesialis. Misalkan siapa tuh Paris Hutapea gitu kan. Wah itu mahal banget. Gimana kalau kita cloning aja jadi bentuk expert system gitu. Jadi kita nggak usah ke mahal-mahal ke Paris. Nah, kalau expert system itu relatif lebih affordable lah, lebih cost kompetitif gitu. Itu kenapa expert system? Karena tidak ada emosi ya. Kalau misalkan maksudnya dia akan konsisten, efisiensinya tinggi karena dia bisa membaca luar biasa huge database untuk men-scanning, mengevaluasi, akhirnya merekomendasikan suatu conclusion. Dia sangat expert di satu domain gitu. Jadi kalau dia ahli di misalkan masalah lung cancer. Nah, pengetahuan dia tentang lung cancer itu dari seluruh dunia dikumpulin gitu. Bahkan orang yang ahli cancernya pun mungkin kalah gitu. Bahkan waktu pencipta Pathfinder yang patologi itu akhirnya kalah oleh si sistem expert systemnya karena expert systemnya diperbarui terus, kemudian dimasuki knowledge yang baru, kemudian dia mempertimbangkan segala macam ini dan akhirnya bisa mungkin at some point gitu ya untuk beberapa keputusan dia si expert system bisa lebih bagus gitu. No memory limit, jadi kalau manusia terbatas, robot enggak, rutin update to improve performance, tadi ya sudah saya jelaskan. Kemudian mempertimbangkan semua fakta. Yang Gary Kasparov mungkin ada yang bermain dia kalau si Blue
tersisa gitu. Ya mungkin sinyal beliau nggak stabil ya. Masuk lagi. Aduh maaf, ini kenapa ya hari ini kok nggak stabil? Malam Ternyata ya, ternyata yang mood-mudannya itu komputer bukan saya. Saya tadi moodnya agak konsisten. Ini terbalik dengan apa yang saya presentasikan ya. Ini komputernya agak-agak mood nih. Ya ya coba saya share screen lagi ya. Tadi mana? Sinyalnya belum expert, Pak. Sinyalnya belum expert, betul ya. Jadi ini bukan masalah mood ternyata ya, karena ternyata tidak reliable ini. Providernya ya. Saya nggak akan sebut merek di sini. Minta serta nggak Pak ya? Apa? Ya ini ya. Jadi tadi ya sampai considering all facts gitu ya. Jadi dia tadi seperti yang Diplu tadi, dia mengconsider semua langkah yang mungkin dengan Kasparov. Tapi tadi pertanyaannya, kalau kita memberikan semua fakta-fakta yang ada, tapi kan kalau dicatur ya jelas semua kita kasih. Tapi kalau di yang lain, siapa tahu apa yang kita kasih ke mereka belum sepenuhnya. Itu kan jadi pertanyaannya di situ. Kalau misalkan yang kita kasih sudah komplit, dia akan mempertimbangkan semuanya dengan baik gitu ya. Tapi ketika ada yang belum kita kasih atau informasinya salah, nah that's a problem with expert system sebetulnya situ. Nah, makanya di sini ada limitation of expert system. Limited domain. Jadi dia hanya bisa di yang itu aja gitu ya. Jadi lung cancer spesifik untuk itu. Deep blue spesifik untuk main catur aja gitu. Jadi domainnya itu sangat sempit karena dia sangat ahli spesifik di situ gitu. Kemudian system are not always up to date. Nah, ini juga jadi kita harus ketika ada pengetahuan baru, ada jurnal baru, ada riset baru, nah kita harus mengupdate ini atau ada fakta-fakta baru. Possibility of error if information is wrong, ini seperti yang saya tadi bilang. Jadi mereka akan menggunakan si informasi database itu yang kita kasih gitu kan. Ya tadi. Nah kalau misalnya kita kasih salah, mereka akan buat analisis berdasarkan data yang salah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian expert need to set up and maintain system. Nah ini ya jadi ini effortnya lack of creativity. Nah ini nggak ada ya namanya komputer gitu ya. Dia tidak bisa bermanuver, tidak bisa kreatif, tidak punya common sense gitu kan. Kalau dokter kan masih bapak ianya bapak cici amis siapanya bapak ya tebi kadinya atau apa gitu kan. Waduh bapak tetos iya sepun nuju ayah ini. Nah itu tuh nggak ada gitu kalau di expert system. Dia cuman sakit apa, gejalanya apa gitu kan. Pertimbangan humanisnya nggak ada, kreativitasnya juga nggak ada. Kalau nggak bisa ini, dia buat inovasi, sistem nggak sampai sana. Itu yang masih dimiliki oleh manusia. Seperti itu. Kemudian ini sedikit aja perbandingan antara expert system sama disease support system. Kalau expert system itu tujuannya adalah untuk mereplikasi manusia. Jadi kita cloning gitu si expert itu sehingga dia si komputer itu seperti expert. Nah, kalau di decision support system itu hanya membantu manusia gitu. Jadi alat bantu yang diberikan sehingga kita bisa terbantu untuk menghasilkan keputusan-keputusan. Expert system siapa yang memutuskannya? Oh, kamu sakit ini. Oh, kamu sakit hepatitis B. Oh, kamu sakit misalkan tipes. Itu kan yang bilang sakit apanya itu adalah si komputernya gitu.
Nah, kalau di decision support system itu enggak. Jadi misalnya kayak kalau dia ada beberapa masukan, beberapa fakta, kemudian dia akhirnya menyimpulkan sendiri. Oh, menurut saya Bapak sakitnya hepatitis A. Gitu. Sama di dunia di dunia teknik industri atau di dunia bisnis juga seperti itu. Jadi kalau masih ada intervensi dari user, jadi istilahnya saya punya program yang membantu saya untuk memberikan keputusan, itu decision support system. Tapi kalau si komputernya yang memutuskan, nah itu adalah expert system. Seperti itu. Orientasinya expertise transfer dari ahli ke si komputer. Kalau decision support system itu decision making. Jadi dia membantu decision making. Query-nya machine, queries human. Jadi artinya si mesin itu bertanya, minta informasi kan dari human. Jadi kita si usernya itu masukin informasi, juga ahlinya juga masukin informasi. Jadi machine mengquery si human. Apa aja, setelah informasi dapat baru solusi saya adalah ini. Nah, kalau ini human yang query machine. Jadi kita yang memasukkan data-data, kemudian kalau kayak gini gimana, kalau skenario seperti gimana, kalau salesnya seperti ini gimana, kalau growth-nya seperti ini gimana, percentage seperti gimana, terus kemudian dia ngasih beberapa figur yang membantu kita dalam decision proses. Nah, itu artinya decision support system. Kliennya individual user, ini possible group of user. Jadi bisa beberapa decision makers yang menggunakan CDSS untuk membuat sebuah keputusan. Problem areanya expert system itu sangat spesifik, narrow. Kalau DSS itu kompleks wide, makanya masih perlu intervention dari manusia. Nah, terakhir saya mau mengajak bermain-main ini nyoba ya. Jadi nanti silahkan yang mau mencoba, saya copy bisa nggak ya? Copy di sini. Bisa sih mestinya. Coba bentar. Saya copy ya. Ini saya copy ke siapa tahu ada yang mau main-main, boleh. Nah, mana ini? Zoom-nya mana ya? Ini aja. Oh, ini dulu aja deh. Kita main-main dulu aja, nanti saya copy. Kalau saya close share screen baru saya copy. Nah, di sini ada contoh demo expert system yang sederhana banget lah ini mah. Jadi sebenarnya untuk tahu aja gitu, perkenalan aja seperti apa. Nah, contohnya misalkan saya ingin mengetahui saya tuh ini mau beli anjing gitu. Nah, jadi kita itu biasanya kita datang ke toko anjing gitu ya. Kemudian kita nanya, oh kalau anjingnya, saya tuh anjingnya kayak gini. Nanti si tukang tokonya bilang, oh Pak, Bapak mah bagusnya herder. Gitu. Oh Bapak mah bagusnya Doberman gitu. Nah, itu kita nggak usah ngobrol sama yang punya anjing lagi atau expert anjing, tapi kita bisa pakai sistem di sini. Contohnya, bisa kelihatan ya. Jadi masuk ke komputer, nanti komputer tuh nanya di sini. Bentar saya ini dulu komputer nanya di sini, Bapak mau naruh anjing di mana? Contoh, apartemen atau di rumah yang halamannya kecil, rumah halamannya kecil gitu misalkan. Ada tempat untuk jalan-jalan dekat? Oh ada, taman. Klimatnya gimana? Oh ya kelihatannya biasanya panas gitu kan, karena di Indonesia anjingnya bisa ditinggal sendiri nggak untuk periode yang lama? Ya kadang-kadang lah. Oke, kemudian kita oke. Kemudian Bapak punya waktu berapa lama nih buat anjing? Ya paling cuma seminggu sekali, saya sibuk. Kemudian berapa menit? Ya sama, seminggu sekali yang untuk anjingnya. Dan oke lagi. Aduh, lama ya. Maaf ya ini internetnya. Nah, anjingnya harus friendly sama siapa? Harus good sama siapa? Oh, kita punya anak di rumah. Kita juga punya anak yang udah SMP, SMA. Oh, berarti sama older children juga. Yang lainnya oke. Kita klik oke. Pengen anjingnya seperti apa? Anjing yang untuk watchdog atau untuk menjaga atau untuk berburu?
sebenarnya nggak ada spesial lah, nggak apa-apa lah mau berburu mau nggak berburu kita nggak ada masalah. Tapi gini, apa mau digampang di trainingnya, iyalah kita pengen yang gampang misalkan, kemudian pengen yang seperti apa, bentuknya yang ramah lah, anjing yang friendly, dognya gedenya medium boleh, nah bulunya medium juga, oke kita klik oke. Nah ini sok muruluk ke audio back to dog heavy, ya aduh jangan, kalau bisa mah jangan terlalu muruluk lah gitu ya, dia berair liur kalau bisa jangan, jangan muruluk lah ini kalau bisa, no jangan. Minimum effect on people allergy saya juga jangan karena nggak mau alergi. Nah, kemudian kita oke misalkan, nah ternyata rekomendasi anjing saya tadi itu anjingnya ini poodle, anjing poodle ternyata ya, kalau tadi ya medium friendly, waktunya cuma seminggu sekali dan sebagainya, atau yang kedua, skor kedua adalah English Springer, yang ketiga adalah anjingnya boxer. Nah jadi kayak gitu, jadi kurang lebih gambaran ekspres itu seperti itu. Jadi instead saya ke toko anjing bertemu dengan anjing, saya bertemu dengan komputer kayak gitu. Dan ini untuk bidang-bidang lainnya seperti ini. Mungkin begitu dari saya. Ini introduction to expert system gitu ya, karena saya juga tidak terlalu expert di sini. Nanti mungkin di diskusinya bisa dibantu oleh Pak Cevi dan Pak Yogi ya, ataupun Bapak Ibu yang sudah mendalami expert system juga. Mungkin sekian Pak Cevi untuk introduksinya. Baik, terima kasih Pak Maulana. Jadi kita bisa tahu bahwa kalau mau jadi expert itu harus banyak baca. Jadi kalau tadi data kita makin banyak bisa diklasifikasikan, gitu ya. Nah maka bisa membantu untuk menjawab persoalan, mencarikan solusinya. Tadi Pak Maulana sudah mencontohkan bagaimana kita memilih anjing peliharaan yang sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan keterbatasan kita, gitu ya, sesuai dengan kondisi yang ada di rumah kita dan sebagainya, sehingga bisa dipilihkan dengan tepat, gitu ya. Dibandingkan kita mikir sendiri atau nyoba-nyoba, coba anjing yang ini enggak cocok, coba anjing yang ini enggak cocok, tapi kan dengan data yang banyak, gitu ya, sehingga bisa dipilihkan seperti seorang ahli. Baik Bapak dan Ibu, mangga, alhamdulillah hari ini banyak yang hadir. Mangga Bapak dan Ibu, ada yang ingin disampaikan, ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu, mangga. Oh ya, Pak Dendi, mangga Pak Dendi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali. Jangan susah-susah ya Pak Dendi ya. Ya Pak, saya mau ini sekalian bimbingan nih masalahnya. Tadi tambahin bimbingan saya mau. Ada tugas lagi. Kebetulan pembimbing satu saya Pak Yogi, pembimbing dua saya Pak Maulana. Kebetulan kan pas ya, Pak Dendi ya. Temanya juga nyambung banget dengan apa yang mau saya kembangkan gitu Pak. Jadi sebelumnya juga terima kasih atas kesempatannya, dan saya berharap kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberikan kesehatan prima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Saya mohon maaf Pak baru bisa gabung karena apalagi dengan Covid yang makin meningkat. Kebetulan saya diberikan mandat sebagai wakil ketua untuk manajemen vaksin dan gudang logistik Covid di Jawa Barat. Jadi memang luar biasa. Sibukannya kemarin juga saya ke Pak CP itu, aduh mohon maaf nih saya sampai Juni aja masih belum mulai action. Tapi secara gambaran begini, sebenarnya paparannya udah saya siapkan juga, kemudian deskripsi singkatnya udah saya siapkan juga, cuman memang belum di-share ke Pak Yogi sama Pak Maulana. Gambaran singkatnya begini Pak. Jadi saya kebetulan di birokrasi dan ingin merubah tatanan birokrasi ini yang tadinya manual karena mengarah kepada birokrasi yang 4.0 juga. Jadi mulai dari sistem,
bagaimana sistem penerimaan tamu, kemudian surat permohonan dan lain-lain itu sudah by system. Jadi saya mencoba mengarahkan kepada paperless. Kebetulan yang akan dikembangkan itu begini. Saya ada pengalaman 2 tahun di Balai Pengujian dan Sertifikasi. Dan di bawah kami, di bawah Disperindag itu ada 4 balai pengujian dan sertifikasi. Nah, saya ingin rencananya seluruh balai pengujian itu satu pintu dan dalam satu aplikasi. Jadi aplikasi yang akan dikembangkan oleh saya itu namanya eLabs Pro, Pak. Jadi Laboratorium Sertifikasi Produk. Nah, eLabs Pro itu mengganti bagaimana kerja pegawai yang mulai dari menerima surat, kemudian nanti disposisi kepada siapa, bagaimana rencana aksinya, itu semuanya udah by system gitu. Jadi orang bisa mengeksekusi dimanapun, apalagi sekarang dengan kerja banyak skema work from home, jadi rasanya itu menjadi sebuah solusi juga. Jadi nggak perlu kita harus nunggu disposisi secara manual dari pimpinan. Nah, saya berharap disposisi itu secara digital, bahkan pimpinan dengan jarak jauh pun bisa melaksanakan. Kemudian solusi yang kedua, menjadi keluhan di perusahaan-perusahaan bahwa untuk sertifikasi produk sampai muncul SNI itu, terbit SNI, ternyata selain waktunya yang lama, biayanya juga mahal. Apalagi bagi perusahaan yang domisilinya itu bukan di Pulau Jawa. Misalkan ada di Sumatera, di Kalimantan, atau di Sulawesi, sementara layanan sertifikasi produk semua numpuk ada di Jawa Barat. Jadi itu kan lumayan mahal bagi mereka karena untuk membawa dokumen, memenuhi dokumen itu harus bolak-balik melalui udara mereka. Nah, itu menjadi keresahan juga di perusahaan atau di industri. Apalagi kalau importir misalkan, importirnya kantornya misalkan di luar juga, itu menjadi keresahan juga bagaimana mereka bisa mendapatkan sertifikasi produk atau SNI ketika mereka mau mengedarkan barangnya di dalam di Indonesia gitu. Nah, layanan ini bukan hanya sekedar layanan administrasi, tetapi yang coba dikembangkan juga. Saya sadar betul bahwa di balai-balai yang di bawah Dinas Perdagangan ini itu SDM-nya itu masih kurang, Pak. Masih kurang, sehingga saya berpikir bagaimana kemampuan yang ada di dalam buku standar. Jadi kan sudah ada ISO-nya nih, buku panduannya sudah ada, ISO-nya sudah ada, parameternya sudah ada di sana. Nah, saya mencoba memindahkan pemahaman itu ke dalam sistem. Sehingga operator itu nanti hanya tinggal menginput data hasil pengujian. Jadi nanti alurnya itu surat masuk, kemudian dilakukan proses, dari proses itu diambil sampel itu kemudian diuji di laboratorium pengujian, hasil pengujiannya diinput ke dalam sistem. Sistem nanti yang akan menghitung kalkulasi sampai muncul hasil akhirnya. Jadi sistem akan memunculkan hasil akhir, baru nanti akan diambil keputusan apakah nilai dari hasil perhitungan ini sesuai dengan SNI atau tidak. Kalau tidak, maka akan muncul tidak sesuai. Kalau sesuai berarti sesuai. Nah, misalkan ada 17 parameter uji. Nah, dari 17 itu misalkan harus sesuai semua. Kalau ada 1 atau 2 yang tidak sesuai, maka itu akan diputuskan untuk diperbaiki parameter yang belum sesuainya, sehingga belum masuk ke tahapan berikutnya untuk dikeluarkan rekomendasi penerbitan SNI. Nah, di sini memang ada intervensi human. Jadi tidak full sistem, intervensinya itu ketika di dalam proses penerbitan rekomendasi SNI, karena di sana ada komite teknik. Jadi komite teknik ini dia pertimbangannya itu bukan hanya pertimbangan hasil uji saja, tetapi dari hasil verifikasi keabsahan validasi perusahaan juga. Sehingga memang kompleksitas itu yang membuat sistem ini tidak bisa berdiri secara sendiri. Jadi memang ada intervensi juga dari pakar lain, baru setelah keluar rekomendasi maka dia akan terbit SNI. Kurang lebih seperti itu bisnis prosesnya. Dan kalau
kalau ini bisa diimplementasikan, rasanya proses SNI yang selama ini mungkin bisa sampai 4 bulan, 6 bulan, saya yakin tidak akan lebih dari 1 bulan itu akan terbit SNI. Jadi mulai dari permohonan sampai terbit SNI itu tidak akan lama prosesnya, dan biayanya pun sangat murah karena bisa diakses di mana saja. Jadi itu gambaran tesis saya. Nah, saya memang masih bingung apakah ini masuk ke dalam expert system, karena di dalam analisa nanti hasil pengujian memang banyak rule base-nya, Pak. Jadi if then and then, if then and then, atau or then gitu kan. Nah, tapi di sisi lain di endingnya itu ada intervensi komite teknik di mana para pakar juga di sana ikut intervensi, dan lebih dominan dari sisi manusianya daripada dari sisi sistemnya. Apakah ini juga masuk dalam expert system atau memang tadi decision supporting system? Mungkin mohon pencerahannya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, referensi apa yang harus saya kumpulkan. Jadi ketika saya nanti mulai bergerak itu sudah mulai secara tekstual bisa mulai diaktualisasikan untuk penyusunan tesis ini. Atur nuhun, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi diskusi yang sangat bermanfaat bagi saya. Mangga Pak Yogi sebagai pembimbing satu mungkin yang lebih punya otoritas daripada saya. Nanti saya nambahin. Oke, dikit aja sedikit ya mungkin ya, Pak Dendi. Nanti Pak banyaknya dari Pak Maul ya. Waduh. Okay. Betul, ini sebetulnya yang sudah dinanti-nanti ya Pak Dendi ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi permasalahan dan kemudian akan dilakukan katakanlah digitalisasi layanan gitu. Iya, iya betul. Menggunakan suatu aplikasi di mana di sana ada proses menggantikan lah ya yang tadinya manual begitu, kemudian menggunakan aplikasi ini. Nah, tadi betul kalau saya lihat pasti ada rules ya pada saat dari mulai proses bisnisnya, kemudian akan di input data, nanti kemudian akan diproses dan seterusnya, itu pasti ada beberapa keputusan-keputusan melalui sebuah persyaratan atau kondisi. Yeah. Nah, secara sistem pakar ya, mungkin ada kaitannya, nanti Pak Maul yang akan menyampaikan ya. Jadi memang ada sedikit yang akan membedakan, karena kalau di sistem pakar itu kan ada tadi perlu knowledge ya, pengetahuan, sehingga seluruh hal-hal yang memungkinkan terjadinya sebuah keputusan itu harus di dalam sistem tadi. Yeah. Apapun, jadi ada kombinasi banyak sekali gitu kan. Mungkin tadi kalau dikatakan dengan sistem if then else ya, if then if itu karena sudah banyak sekali rules-nya. Betul. Ada kemungkinan kita sudah tidak lagi menggunakan if then tadi, kecuali menggunakan komputasi pun sekarang mungkin Pak Maul ya sudah menggunakan sistem yang mungkin lebih pintar lagi gitu ya. Ada yang menggunakan machine learning dan seterusnya. Berkaitan dengan yang digital layanan tadi ya, dan ada pakar nanti di komisi teknik ya. Di komisi teknik memang harus ada nih, kalau nggak digaji mereka ya, nggak kerja. Jadi kudu ada cerita saya teh komisi teknik. Oke. Jadi itu mungkin juga salah satu yang akan dibuat ini seperti yang disampaikan Pak Dendi tadi ya, decision support system gitu ya. Jadi bagaimana sistem ini mendukung keputusan pada saat nanti komisi teknik akan memutuskan dan meng-entry nanti hasilnya ya berdasarkan pertimbangan di luar dari sistem aplikasi ini, sehingga nanti kan ada yang keluar itu kan sebetulnya scoring lah ya. Betul. Jadi ada nilai. Jadi ini di bawah atau masuk pada range keluar SNI. Itu sih sebetulnya ada dua mungkin Pak Maul ya. Yang pertama adalah karena ini adalah tesis gitu ya, maka justru yang akan dimunculkan itu adalah dari sisi akademisnya, dari sisi teori-teori pendukung, dari sisi bagaimana Pak Dendi membuatkan suatu sistem ya sistem keputusannya gitu kan, seperti apa dibuat. Nah, nanti apakah akan dilanjutkan sampai buat aplikasi gitu ya? Sampai buat aplikasi itu mungkin sampai aplikasi Pak, karena supaya bisa bermanfaat juga buat Jawa Barat rencananya. Jadi biar, karena saya juga kemarin ngobrol mau didaftarkan sebagai hak cipta gitu Pak. Jadi ya rencananya memang mau daftar sebagai hak cipta, karena kebetulan juga tahun kemarin saya alhamdulillah dapat hak cipta juga untuk aplikasi di salah satu balai. Nah, ini juga ingin
ingin mengembangkan yang lebih luas, lebih besar, dan berharap paling tidak ada 2 balai yang bisa menggunakan ini, artinya ada pembatasan dari sisi komoditi yang akan dimasukin gitu Pak. Karena kan komoditinya banyak tuh yang wajib SNI itu ada 200 lebih gitu ya. Nah saya akan coba batasi dulu untuk penggunaan di 2 balai ini dulu gitu. Ini ada satu contoh kemarin 2 tahun lalu mungkin saya lupa ya, 2 tahun atau 3 tahun lalu itu ada tesis juga sama yang membimbingnya Pak Rahmat CH ya, Pak Dr. Rahmat CH dengan saya itu berkaitan dengan mirip-mirip seperti jadi pendukung putusan untuk menentukan pilihan yang tepat untuk paket wisata halal. Ini seru Pak Maulana. Jadi banyak sekali para luar biasa ya betul. Kalau nggak salah dia sekarang dosen di Polban gitu kalau nggak salah ya, Polban yang di Ciwaruga, Pak Rizky itu angkatan berapa saya lupa, Pak Chief masih 2015 atau 2016 ya. Nah dia membuat dengan fuzzy logic Pak. Jadi sistem yang tadi ya pilihannya itu dia buatkan dalam sebuah rule yang tadi, kemudian yang tadinya nggak jelas itu jadi jelas gitu kan istilah fuzzy kayak gitu ya. Fuzzy betul, memperjelas yang ini. Ya, jadi banyak sekali misalkan hal-hal yang ini batasannya di mana sih? Bias gitu kan, orang namanya keinginan hal tuh pengen begini. Nah, kemudian dia crispkan gitu kan, dia tegaskan menggunakan fuzzy logic sehingga nanti dia buat sampai aplikasi nih kalau nggak salah. Dan kalau tidak salah juga sama dibuatkan hak cipta ya, didaftarkan hak ciptanya. Saya nggak tahu atas nama dia dan Pak Rahmat Syah mungkin. Tapi waktu itu saya bilang bahwa prodi pun karena ini adalah bentuk tesis maka juga harus dilibatkan juga. Nah itu rencananya Pak. Kalau yang kemarin saya stand alone berdiri gitu kan sendiri hak ciptanya. Nah sekarang itu pengennya pembimbing ini dan nanti tim IT juga gitu ya. Jadi dimasukkan dalam satu tim itu untuk didaftarkan hak ciptanya. Saya pernah mempresentasikan ini di depan teman-teman di BP2D dan mereka sangat menunggu sebenarnya karena ini menjadi salah satu terobosan juga di Jawa Barat untuk mengganti semua sistem pelayanan di sebuah unit gitu ya, itu udah benar-benar paperless gitu, mulai dari bagaimana memverifikasi surat permohonan, disposisi sampai nanti terbit SNI itu memang sudah sistem tidak ada kertas yang disimpan di kantor gitu. Ya, itu bagus Pak. Jadi kalau dari sisi kontribusi kemanfaatan Pak Maul ya. Ini kalau tesis ini berhasil dan nanti dilanjutkan dengan katakanlah implementasi aplikasi dan buat hak cipta itu justru yang kita tunggu. Jadi harus ada keluaran tesis ini apakah bukan hanya jadi publikasi ya, bukan hanya publikasi tapi juga menjadi satu hal yang bermanfaat. Nah, Pak Maul mungkin bisa menambahkan nih Pak, banyak sekali yang bisa ditambah Pak Maul. Ya, terima kasih Pak Dendi ya. Saya sangat mendukung. Istilahnya mau Pak Dendi nggak di sini pun saya tuh pengen gitu ya, birokrasi kita tuh aduh luar biasa lah ini. Jadi saya senang dengernya nih, wah Pak Dendi mau ikut kontribusi mengimprove birokrasi kita lewat tesisnya gitu. Jadi itu juga satu value tersendiri kan Pak Dendi menganalisis existing condition yang seperti sekarang itu seperti apa. Jadi sistem yang sekarang, sistem pengujiannya, terus kemudian SOP-nya apa dan sebagainya. Dan kemudian Pak Dendi kan melihat ini ketidakefisienannya di mana aja gitu. Kenapa kan pertanyaannya pasti kenapa sih saya mau buat expert system untuk itu gitu kan. Nah, berarti kan Pak Dendi menjelaskan motivasi saya, sebab-sebabnya apa, justifikasinya apa dan sebagainya, dan kelihatannya saya ngeliat dari jauh aja udah banyak nih yang bisa dijustify gitu dan memang harus diimprove gitu. Dan ini sebetulnya cukup straightforward ya yang ini yang sudah rigid sih gitu. Tadi kan nah memang pertanyaan selanjutnya itu kan tadi juga seperti yang disinggung Pak Yogi itu kalau expert system itu semua si knowledge-nya pakar itu udah ada di komputer gitu. Jadi end user itu tinggal masukin kemudian keluar hasilnya dan itulah yang diminta gitu kan.
Nah, sebetulnya tadi pertanyaannya ada 17 parameter uji gitu kan dari Pak Dedi. Untuk satu komoditi lah contohnya itu. Ya, untuk satu komoditi ya. Kita makanya nanti expert system untuk satu komoditi itu yang disebut dengan tadi narrow domain, karena si expert system itu bisa dengan eta unggul gitu, dinas spesifik komoditi eta unggul, karena kita cuman masukin si knowledge-nya yang komoditas itu aja gitu. Nah, si 17 ini 17 pengujian ini Pak Dedi ya, 17 parameter ini itu bisa nggak tanpa ada sama sekali intervensi dari manusia. Jadi istilahnya kalau si yang user cuman input semuanya gitu. Betul. Tanpa ada, bisa ya? Kalau yang ini bisa Pak Pul. Nah, memang yang ada intervensi manusia itu ketika menetapkan rekomendasi SNI. Karena di sana ada komite teknis. Komite teknis itu tidak hanya mempertimbangkan hasil uji. Misalkan hasil uji lolos semua oleh sistem, itu dibacanya dan diputuskan oleh sistem bahwa ini layak untuk direkomendasikan, untuk diterbitkan SNI, misalkan keluar dari sistem itu gitu ya. Nah, komite teknis akan membaca itu menjadi satu variabel. Ada variabel lain yaitu kelengkapan administrasi misalkan. Kelengkapan administrasi yang juga memang dari awal sudah dibaca oleh sistem by checklist cuman gitu kan, misalkan akta perusahaan ada, ini ada gitu kan. Nah, si komite ini kenapa tidak kita buatkan dalam sistem? Karena menyangkut orang eksternal gitu Pak, bukan orang internal kantor. Kalau orang internal kantor mungkin mereka bisa di istilahnya itu kayak dinego lah oleh kita bahwa udah sistem yang memutuskan, dia cuma mengklik atau meng-approve gitu kan. Tetapi karena ada orang eksternal, mungkin ada etika yang coba kita hargai di sisi itunya sebenarnya. Oke, jadi berarti itu ada involvement di legalitas, administrasi ya, semua paper. Ya, jadi Pak, mungkin ya nanti ini bisa ada komentar kalau misalkan dari mungkin Pak Ibi atau Pak Sepe atau siapapun ya. Kalau si pengujian 17 parameternya yang itunya saja gitu ya. Itu sebetulnya dianya si komputernya kita masukin, saya ini kemudian keluar lolos atau tidak, itu sebetulnya sudah menjadi expert system si komputernya ya, software untuk pengujian 17 parameter itu. Karena kan sebetulnya pengguna dari expert system itu bisa user atau juga bisa seorang expert. Jadi istilahnya dalam hal ini dia masukin kemudian datang lolos tidak atau apa-apa dan sebagainya gitu ya. Nah, cuman tapi ya sampai situ gitu kan. Jadi si komputernya yang merekomendasikan lulus tidaknya untuk uji tadi itu bisa dipandang sebagai expert system. Tapi ketika tadi kan ini menjadi variabel apa dan sebagainya, itu menjadi keputusan tadi decision support system, karena si komite tadi mendapatkan bantuan kan dari tools untuk membuat sebuah keputusan. Jadi kalau kita melihat sistem yang lebih besar yang untuk pengelolaan SNI ini, itu jatuhnya ada DSS-nya kan, decision support system-nya. Nah, yang saya tertarik juga sebetulnya Pak Dedi, di samping yang tadi 17 parameternya itu, juga sistem ininya Pak, sistem yang tadi tuh pendaftarannya, kemudian processing suratnya. Nah, itu kalau menurut saya tidak kalah pentingnya, karena kan yang membuat kita stres birokrasi itu panjang. Betul. Tunggu dulu, daftar dulu, apa dulu, waduh lama gitu. Saya aja kemarin penyetaraan ijazah itu ya Allah gitu kan, 4 bulan Pak Yogi cuma gitu-gitu aja gitu kan. Itu dah mah atau tinggal selesai gitu kan istilahnya. Selama itu gitu kan, saya juga sampai berpikir 2 kali ini. Orang Indonesia apakah karena harus dia kerja kita menggaji gitu, itu kan sayang gitu kan, bisa dialihkan ke yang lain gitu kan, orang lain udah kemana gitu kan, kita masih seperti itu. Jadi itu Pak justru saya yang jadi ketertarikan saya itu tadi birokrasi yang lebih luas lagi ya, integrated ya, jadi nggak cuma di sisi pengujiannya saja, karena kayaknya kalau yang pengujian itu straightforward tuh yang 17. Betul. Tapi di sistem birokrasinya, karena kan yang disasar itu adalah orang yang apply SNI, kemudian dia merasa happy
karena sekarang mah SNI itu cepat. Ya. Kemudian provinsi juga bisa jadi lebih cepat gitu. Jadi Pak Dedi nanti melihatnya sistem integrasi SNI gitu. Nggak cuma Ya, tadi betul. pengujiannya aja. Nah itu Ya. apa yang improvementnya di mana yang Nah, bisa memberikan gitu. Nah itu Pak. Jadi memang betul saya membaca dan menganalisa beberapa aplikasi yang ada di pemerintahan. Jadi dari sisi administrasi itu mereka sangat kaku kebanyakan. Sehingga ada persyaratan yang sebenarnya tidak urgent dan tidak ada relevansinya, itu seringkali menjadi penghambat. Karena sistem yang ada baru bisa maju ke depan kalau semuanya sudah terpenuhi dan sudah sesuai. Nah, saya mencoba melihat ada OSS ya, one single submission itu dia bagus. Jadi ada persyaratan wajib yang dan yakin perusahaan itu pasti mempunyai. Misalkan kayak SIUP, kayak pokoknya persyaratan wajib itu mereka pasti punya. Kalau itu sudah terpenuhi, maka persyaratan pendukungnya itu bisa menyusul sampai nanti harus dipenuhi sampai decision maker untuk pengambilan keputusan terbit SNI atau tidaknya. Jadi mereka tetap diberikan waktu luang gitu kan. Jadi tetap bisa secara paralel yang ini berjalan untuk sampai pengujian keputusan hasil pengujian. Yang ini juga legal aspeknya sambil berjalan. Jadi perusahaan tetap bisa ada waktu untuk memperbaiki legal aspek yang mereka dianggap penting dan relevan terhadap keabsahan perusahaan dan produk mereka. Karena khawatirnya ketika SNI terbit, kalau tidak legal produknya itu tidak absah, menjadi cacat hukum nanti di mata penegak hukum gitu. Jadi prosesnya menjadi tidak bagus gitu. Tapi yang coba kita improve-nya di dalam proses birokrasinya adalah memilah mana persyaratan wajib dan mana persyaratan yang memang bisa dipenuhi sambil berjalan proses sertifikasi ini. Itu yang menjadi improve kita dan mungkin sedikit membedakan dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang ada. Saya juga kemarin pernah mengadvise sebuah perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi untuk pengujian pembangkit listrik karena memang sebetulnya saya background di ketenaga listrikan. Nah, itu bisa sampai 1 tahun, Pak. 1 tahun hanya gara-gara si perusahaan itu merubah komposisi direktur dan komisaris. Jadi oleh aplikasi tidak diloloskan karena harus dirubah dulu di notarisnya harus daftar dulu melalui AHU, baru setelah keluar baru nanti bisa masuk lagi ke sistem. Nah itu kan menjadi sesuatu yang tidak relevan sebenarnya karena perusahaan ini sudah berdiri lebih dari 20 tahun di Indonesia dan perusahaan yang tertib pajak gitu, nggak pernah bolong dalam masalah pajak, kan menjadi tidak relevan hanya gara-gara berubah komposisi antara direktur dengan komisaris, kemudian menjadi menunda proses sertifikasi yang tidak ada relevansinya dengan posisi jabatan antara direktur dengan komisaris. Itu yang menjadi pelajaran juga bagi kami sebenarnya. Ya. Jadi sebetulnya sih kalau idealnya gitu ya, idealnya seperti yang si robot law itu, ini aspek-aspek legal yang SNI ini sebetulnya menurut saya tidak complicated sih. Mestinya ya. Tapi memang harus ada pakar hukumnya tadi gitu ya. Dan pertanyaan besarnya juga apakah misalkan untuk jangka waktu tesis yang terbatas ini kita bisa mengakomodir proses transfer knowledge legal tadi kan ke dalam si aplikasi ini. Nah, saya sendiri melihat mungkin ini nggak tahu nih apakah masuk kajian atau enggak, nanti mungkin Pak Yogi bisa komentar. Karena kan ada aspek di mana ada resistensi ya dari existing birokrasi terhadap otomatisasi. Itu juga mungkin jadi isu tersendiri gitu kan. Kalau misalkan kita mau efisien, mau apa dan sebagainya, itu kan udah banyak hal-hal yang bisa diotomatisasi atau digitalisasi. Tapi karena pertimbangan, saya si eta gawena naon deui gitu kan, atau pertimbangan anu dan sebagainya, ada asistensi dari ini dan sebagainya. Saya biasanya punya kewenangan, punya otorisasi, saya juga dapat
dari situ gitu kan intensif, sekarang nggak ada, diganti sama mesin gitu kan. Aduh, pada nih didukung gitu kan, oh ini nih yang mau geser, nah itu kan harus dilihat tuh. Jadi kadang-kadang si apa namanya, si drawback itu bukan karena dia tidak bisa secara teknis untuk kita jadikan expert system gitu kan, atau kita digitalisasi, bukan, tapi juga ternyata ada faktor-faktor non teknis yang menyebabkan resistensi atau tidak bisa kita konversi gitu. Jadi saya mah kalau misalkan saya mau fair-fairannya mungkin ya, dari sisi saya yang tidak terlalu tahu masalah legal, tapi kalau ngelihat di Amerika atau di Hong Kong kasus-kasus legal yang ini mah kan rada gampang, yang lebih complicated itu bisa diselesaikan gitu ya oleh expert system. Kenapa hal-hal yang cukup straightforward sebetulnya kan cuman nguji keabsahan, nguji kelengkapan, juga legalitas, itu kan enggak, bukan ada pertentangan dari dua ini, wah sampai rumit gitu kan, enggak kan begitu kan, itu sebetulnya bisa. Nah cuman tadi pertanyaannya, nah mungkin di sana dewan komitenya tidak siap gitu kan, diganti oleh mesin gitu kan, saya bisa kehilangan pekerjaan gitu. Nah ini nggak tahu ya, mungkin ini aspek yang mesti dilihat juga sih kalau dari saya itu. Ya nanti coba ada pertimbangan ini juga sosial ekonomi ya. Menurut saya dari sisi keilmuan Pak Dendi ya, barangkali untuk jadi satu topik tesis ini tetap berlanjut dan yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 semester gitu ya, jadi jangan terlalu lama. Insya Allah Pak. Nah terkait nanti implementasi ya, kemudian hal-hal yang lain itu kan barangkali kita nggak masuk ke dalam kajian tesis kita, karena ini kalau tidak salah Pak Cevi ada mahasiswa kita juga ya, siapa ada 2 orang yang manajemen teknologi kalau nggak salah ya. Jadi ini justru melihat juga, meninjau dari sisi apa sih penyebab bahwa sudah ada aplikasi digital untuk mengurus masalah disiplin kayak absen, presensi gitu, tapi kok masih sulit gitu menerima itu gitu. Jadi faktor ya, yang diteliti justru itu gitu. Faktor apakah human factors-nya, apakah brainware-nya, aware-nya, apalah gitu ya. Itu yang diteliti ya Pak Cevi ya. Ada 2 ya kalau nggak salah, tapi ada beda metode sedikit yang bisa. Untuk yang Pak Dendi ini mungkin lebih kentalnya nanti di desain expert systemnya gitu ya, di bagaimana kita membuat ini, kalaupun toh nanti sampai implementasi ya, tadi kata Pak Maul ya, hati-hati kalau tesis ini kan ada batas waktu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita cukup atau misalkan kalau implementasi Pak mungkin ada masukan nggak batasannya seperti apa, biar nanti kan tetap menjadi tanggung jawab moral gitu Pak. Jadi kalau saya hanya sekedar sampai selesai tesis kan rasanya moral saya sebagai ASN Jawa Barat yang memang juga ingin menjadi agen perubahan. Nah ini luar biasa ini Mas Teladan ini ya. Senang saya dengar ini. Jadi saya betul, Pak Dendi ini mah saat ini barengan sama Pak Maul ini mah diizinkan rame. Ini kerjaannya Pak Maul ini supaya kayak saya kan gini, kemarin masa kuliah kan terus terang kacau dengan saya masuk sebagai satgas itu kan, jadi banyak tersita waktu dan lain-lain gitu kan. Jadi memang yang paling berat tekanan sebenarnya Pak, di satgas itu yang paling berat itu kan tekanan. Nah saya mencoba ya mungkin di tesis ini selain memang juga saya coba dedicated juga bisa menjadi mitra bagian dari teman-teman atau tim dari Unpas. Di sana ada Pak Yogi, kemudian ada juga Pak Maul gitu kan, yang memang saya sebenarnya memang concernnya ke depan aplikasi ini harus menjadi tanggung jawab moral yang satu bermanfaat buat Jawa Barat gitu kan, ingin menunjukkan kepada kementerian bahwa kami di Jawa Barat itu menciptakan sebuah sistem, karena ketika kami berdiri sebagai balai Pak, kami bersaing dengan balai-balai besar yang sudah ada berdiri lebih dari 70 tahun gitu. Jadi kalau kami tidak membuat terobosan seperti ini, maka kami tidak akan dianggap sebagai kompetisi yang diperhitungkan oleh mereka, karena mereka kan sudah punya klien yang ratusan bahkan ribuan perusahaan gitu kan. Tapi kalau kami mencoba membuat terobosan ini, rasanya gitu kan, masa iya sih dengan harga yang lebih murah, waktu yang lebih cepat dan keputusan tidak akan error gitu kan,
ini menjadi tawaran yang menarik sebenarnya. Yang mahal sama yang mahal, aja yang lama ya nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Dia gitu. Pak Dendi memang ada ini Pak ya, ada yang support budgetnya Pak untuk pengerjaan teknisnya Pak. Enggak, saya mencoba begini Pak. Jadi nanti saya akan coba di 2 balai dulu dengan ambil 2 komoditi yang secara budget dari pribadi saya mungkin bisa terjangkau gitu ya. Secara jadi budget pribadi Pak ya? Saya pikir di balainya dong Pak yang mesti ngedanain nanti Pak. Nanti saya harus jadi promosi itu harus terlihat dulu. Terlihat dulu ya. Jadi kalau sudah ini baru cari sponsor gitu. Iya. Pak Dendi mungkin ya ini kalau dari saya masukannya mungkin ya nanti Pak Yogi kasih komentar juga atau Pak Dendi. Jadi memang tadi kan tesis ini kan ranah akademik ya Pak Dendi. Jadi memang yang harus kuat dikejar itu adalah tadi si pemodelan expert sistemnya. Oke. Ya, kemudian dan juga tadi sistem yang terintegrasinya ya. Kalau bisa melihat dengan lebih holistik lagi, saya lebih senang gitu sebetulnya tuh. Pak Yogi juga tadi menekankan dan kita ngedesain expert seperti apa. Kalau ternyata nanti ada terus kemudian itu yang hardnya di mungkin big portion situ. Jadi si yang paling luxuriousnya gitu ya dari si tesis itu tadi si modelnya. Nah kemudian nanti transformasi atau konversi ke dalam bentuk aplikasi itu kan sebetulnya lebih ke bagiannya anak-anak IT itu mah bagian anak betul Pak, betul dan sebagainya. Jadi memang ada tim IT nanti yang coba dibentuk. Nah saya nggak tahu nih strateginya gimana. Apakah nanti Bapak bikin model yang solid, kemudian nanti yang aplikasi jadi pilotnya mungkin porsinya segimana, sebagian segimana. Nanti kalau itu berhasil, nah si yang solid ini bisa pitching ke balai, ke perusahaan dan apa sebagainya yang nanti dibuatkan oleh IT yang benar mengkonversi tesisnya Bapak gitu. Karena pastinya juga kalau untuk short period of time mungkin hanya pilot dan mungkin tidak akan full mungkin gitu ya. Betul. Gitu. Jadi nanti biarin Pak, tapi yang penting Bapak udah megang knowledge-nya Pak, center of excellence udah pegang Pak Dendi. Kalau mengkonversi itu mah bukan bagian kita Pak, capek kan yang jago coding aja itu mah. Betul. Tinggal cari uangnya Pak Dendi untuk bikin itu gitu. Jangan uang sendiri juga. Ya Pak Yogi ya. Nanti kalau modelnya sudah terbentuk Pak nanti cari sponsor. Gitu. Nuhun nih Pak, nih aduh sangat ini sekali jadi penyemangat juga saya jadi pikiran bahwa ini ketika ada lampu hijau dari Pak Yogi, dari Pak Maul, oke, udah saya. Kalau bagus siapa tahu nanti ada teman-teman saya yang mau support. Siapa tahu yang nggak janji saya saya lihat. BCW ada gitu kan kiri kanan yang tertarik sama siapa Dendi gitu. Itu relasi net luas ya. Jangan khawatir. Karena betul. Karena bisa dipakai di ini Pak, bisa dipakai lab sertifikasi untuk swasta juga gitu. Iya. Nah, nanti nanti siapa tahu kan dilirik kok Kang Emil. Bukanya. Ya gitulah. Tapi mungkin begitu dari saya. Menarik Pak, atur nuhun semuanya. Ya. Terima kasih Pak Maulana. Pak Dendi alhamdulillah ya mendapatkan pencerahan yang luar biasa gitu ya. Hari ini dari Pak Maulana. Semangat Pak. Iya. Nah, jadi mumpung semangatnya makin membara segera dikerjakan Pak Dendi ya. Iya. Gitu ya. Iya, ini teh kopi naik lagi Pak, puyeng juga nih. Iya. Jangankan Pak Dendi, saya juga dapat pencerahan lagi nih dari Pak Maulana gitu. Jadi mencatat beberapa hal lagi yang kemudian harus bisa saya kerjakan gitu ya dengan expert system ini. Baik Bapak dan Ibu, yang lain mangga ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan berkenaan dengan expert system. Ya setidaknya apa yang dikemukakan Pak Maulana, logika sebagai sistem expert itu bisa Bapak dan Ibu pakai gitu ya di dalam memecahkan masalah gitu Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi pola expert system itu bisa Bapak dan Ibu pakai.
Mangga Bapak dan Ibu, ada yang ingin disampaikan lagi, ingin ditanyakan? Yaitu Bapak dan Ibu ya, kalau kita bergabung dengan orang yang berilmu, ada saja ya yang kita dapatkan gitu ya. Jadi hari ini lebih baik dari hari kemarin tuh betul Bapak dan Ibu. Ya. Coba kalau saya nggak hadir di sini, saya nggak dapat apa-apa gitu ya. Tapi alhamdulillah ya saya bisa mendengarkan Pak Maulana, Pak Dendi gitu ya, dan Bapak dan Ibu yang lainnya. Mangga Bapak dan Ibu masih ada waktu. Barangkali satu lagi Bapak dan Ibu. Pak Rezano ya. Iya Pak, mau nanya Pak. Pak Rizano, mangga Pak Rizano. Saya masih ingat Pak, sekitar tahun lalu ya Pak, Maulana ya, waktu ini ya banyak melihat. Oh ini mahasiswa paling rajin ini, luar biasa ini, mahasiswa terrajin. Ini Pak Maul ya, saya masih ingat ya Pak ya, tahun lalu ya Pak ya, semesteran lalu bertemu Pak Maul ya waktu kemajuan tesis 2 kali ya. Dan apa yang Pak Maul sampaikan itu memang terasa saat ini ya Pak ya, hambatan-hambatan yang kita dapetin sekarang ini Pak. Ya mungkin yang saya bisa tanya itu Pak mengenai studi literatur dan pembanding dengan kalau misalkan tesis kita menyangkut dengan pengujian sebelumnya Pak. Mungkin ada misalkan saya macam di TPM itu ada pengujian sebelumnya gitu Pak yang telah dilakukan oleh orang terdahulu gitu. Itu saya mungkin menanyakan Pak mengenai apakah cukup kita mengambil tesis tersebut, misalnya kita dapatnya dari Sindirect atau yang lain Pak ya, apakah perlu divalidasi lagi Pak tesis yang dulu pernah ada itu, atau cukup kita ambil ini udah ambil gitu mengenai tesis jadi referensi kita gitu loh, atau jadi pembanding. Itu aja Pak mungkin yang bisa saya tanyain Pak. Mungkin di luar dari konteks ini ya Pak ya yang Bapak sampaikan hari ini. Makasih Pak. Terima kasih. Ya nanti ini Pak Cevi, Pak Yogi ya, yang sangat berkompeten untuk menjawab untuk menjawabnya gitu. Jadi sebetulnya sih kalau saya jawab ini singkatnya general gitu. Jadi kan sebetulnya si studi-studi terdahulu itu menjadi referensi kita dan menjadi bahan untuk menyusun istilahnya state of the art-nya kita gitu. Jadi Pak Ahmad Rezano ya Pak Reza itu baru bisa mengkaji sesuatu ketika Bapak tahu state of the art-nya. Artinya si riset ini tuh udah sampai mana, siapa aja yang ngerjainnya, sudah di mana gitu kan. Itu sebetulnya itu untuk memperlihatkan bahwa Bapak teh up to date gitu, Pak Reza. Jangan sampai nanti kan juga Pak Reza mungkin mengulangi sesuatu yang sudah pernah dikerjakan orang lain gitu. Sebetulnya itu. Walaupun dalam master mungkin tidak dalam untuk PhD gitu ya. Jadi kadang-kadang saya masih mix ini ya antara master sama PhD. Tapi sebetulnya seperti itu. Jadi studi literatur itu kita mengupgrade bahwa penelitiannya sampai sini. Kemudian yang tadi Pak Reza juga aware gitu. Nah kemudian yang hasil yang mereka itu kan juga bisa kita kritisi gitu ya. Pertama misalkan mungkin masih ada gap, wah kelihatannya masih kekurangannya di sini apa dan sebagainya, itu boleh gitu. Dan itu juga biasanya kadang dibahas juga di beberapa jurnal-jurnal lain. Membahas jurnal lainnya itu sudah sangat biasa di dunia jurnal, jadi dunia akademis lah gitu. Dia ngomentarin ini, saya punya lebih bagus lagi, saya punya lebih bagus. Nah tinggal Pak Reza positioningnya di mana nanti. Apakah menggunakan metode yang sama untuk kasus yang berbeda, itu kan, wah saya mah sama dengan yang udah ada nih, cuman saya mah kasusnya yang berbeda gitu dengan variabel yang berbeda. Nah apakah itu bisa masuk
di kategori tesis S2 gitu kalau di fase Unpas. Nanti kan ini mungkin Pak Yogi sama Pak Cevi yang lebih tahu gitu kan. Atau jadi istilahnya menerapkan sesuatu metode yang sudah pernah ada kemudian untuk kasus yang berbeda. Berarti kan lebih ke problem solving gitu ya. Atau misalkan harus ada value editnya dari yang tadi gitu. Jadi yang akhirnya itu mengupgrade tesisnya Pak Reza menjadi suatu saya berbeda gitu ya dengan yang sudah pernah dilakukan gitu. Perbedaannya di mana, kemudian gapnya di mana, ininya di mana. Nah itu mungkin yang akhirnya Pak Reza bisa membuktikan bahwa ini masuk ke kategori tesis S2 MTI gitu. Kalau dari saya itu misalnya pandangan general lah. Nanti Pak Cevi sama Pak Yogi yang lebih detail. Terima kasih, Pak. Ya, kata dong Pak Maulana. Mangga Pak Yogi. Ya betul ya, sampai Pak Maulana ya. Jadi untuk mungkin kalau saya menambahkan sedikit saja, terkadang memang kita membutuhkan data ya. Ada data ataupun hasil pengujian. Karena kalau tidak salah kajian Pak Reza ini kan TPM ya, dengan Bu Arum ya, betul dengan saya juga. Jadi terkadang misalkan mengambil beberapa hasil riset ya, ataupun data yang dia mengolahnya seperti itu. Apakah itu perlu divalidasi lagi oleh kita? Sebenarnya kalau itu dipublikasikan, ya, itu kan pasti melalui tahapan reviewer ya. Artinya bahwa data itu sudah memang layak untuk disampaikan. Jadi kalau kita validasi lagi kecapek gitu. Dan sejauh semampu apa kita bisa melakukan validasi data mereka? Itu sangat sulit. Jadi kalau yang sudah dengan mempunyai sumber-sumber, apalagi tadi disebut dari Science Direct ya, dari Elsevier, dari yang lain itu sudah Pak Maulana pasti tahu persis lah gitu. Kalau data paper-paper yang dipublikasikan itu harus sudah melalui tahapan reviewer, di review gitu. Artinya sudah valid, kita bisa gunakan itu, bahkan dari Pak Maulana sudah menyampaikan tinggal bisa gunakan itu sebagai salah satu alat kita ya di dalam melakukan positioning gitu ya, memposisikan kita dari mana. Kalaupun ada data yang kita gunakan, tentu saja nanti ada reasonnya, ada alasannya data tadi digunakan untuk dukungan di mana di dalam pengolahan kita. Jadi tampaknya nggak usah lagi capek-capek kita lakukan validasi. Gitu. Banyak tuh kalau kita validasi. Mungkin tambahin sedikit Pak, kalau di Sendere kan ada juga yang dibayar, yang berbayar ya Pak ya. Cuman saya ambil lagi, misalnya di Sendere itu ada Pak, saya ambil lagi di Google Engine-nya yang gratisnya Pak. Itu kira-kira boleh nggak itu Pak? Jadi tapi judulnya sama sih Pak, judul sama, itu boleh ya? Boleh, ini Pak Maulana pasti ada. Karena ada beberapa yang dibayar. Terakhir saya ngambil yang di Google Pak, yang judul yang sama, penulisnya sama, tapi saya nggak tahu isinya benar nggak sama itu Pak. Ya, asal dia atasnya logonya adalah publisher jelas ya. Enggak gitu. Iya Pak Reza ya. Jadi sebetulnya kan kadang gitu Pak Reza ya, memang ketika kita punya akses Pak, itu kan sebetulnya ketika sudah kita download itu kan berupa bentuk PDF ya, misalkan Senderex berbayar, kemudian kita download. Saya juga sering minta ke teman-teman yang masih pada kuliah atau jadi dosen di luar untuk mendownload jurnal-jurnal gitu, karena kan kita kadang susah akses ke sana gitu kan, itu lebih kaya. Jadi biasanya kita search, kita dapat, kemudian downloadnya minta tolong teman. Nah, ketika itu sudah jadi PDF, sebetulnya itu bebas tanggung jawabnya si downloader, apakah dia akan ngupload di Google, ngupload di foldernya, ngupload di websitenya gitu. Jadi kalau misalkan kadang kita menemukan banyak jurnal-jurnal ada di Google dan sebagainya, itu juga mungkin ya tadi istilahnya, karena saya juga bisa mengupload jurnal-jurnal yang ada di hard disk saya kan, di website saya gitu. Nah kebetulan kalau Pak Reza nge-googling, kemudian ada, ternyata ini dibuat di sana. Kalau di Senderex berbayar, itu bisa sangat mungkin sekali bisa jadi adalah artikel yang sama gitu, Pak Reza. Dan Pak Reza juga nggak usah khawatir Pak Reza, ketika Pak Reza sudah mencantumkan sumbernya, apalagi dari jurnal-jurnal yang kredibel gitu kan nanti penelitian Pak Reza itu dalam lingkup
si referensi yang disitasi gitu. Jadi fondasinya itu adalah, oh iya saya berbicara dalam konteks karena referensi saya adalah ini. Jadi nggak usah khawatir. Kenapa hasilnya seperti ini? Kamu seperti ini. Karena saya memakainya kan referensi yang ini gitu. Jadi nanti juga kita sebagai pengujinya kan melihat gitu kan bahwa oh Pak Reza berbicara ini dengan basis ini referensinya gitu kan. Dan itu menjadi basis apa namanya tesisnya Pak Reza gitu. Jadi betul tadi kata Pak Yogi, lu capek banget Pak kalau kita untuk validasi. Itu biar tanggung jawabnya dia gitu kan. Nah, sekarang ya kita berarti harus bijaksana gitu kan. Nggak bisa kan ngambil jurnal yang nggak jelas gitu kan. Nah, itu kan. Tapi kalau udah sains direct kayak gitu mah ya mestinya aman dan kita juga jadi ini. Jadi jangan khawatir Pak Reza, kerjaan akademis ini adalah kerjaan babarengan Pak. Nggak bisa kita sendiri apa-apa sendiri kemudian jadi hasil, nggak bisa Pak. di belakang tesis kita tuh ada puluhan bahkan ratusan, ini belakangnya disertasinya Pak Yogi itu mungkin ratusan ribuan orang itu sampai Pak Yogi bisa menemukan tesisnya gitu. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri, dan kita harus punya trust gitu. Oh ya kita hormati apa dia udah publish, kemudian dipublish yang jurnal bagus dan sebagainya, ya kita ambil itu sebagai pijakan, salah satu pijakan ya dari banyak pijakan kita. Ya Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Maulana. Jadi sebenarnya penelitian kita yang melanjutkan peneliti sebelumnya, sebenarnya kalau kita benar melakukan ya memvalidasi penelitian sebelumnya gitu Pak. Jadi itu membuktikan bahwa penelitian sebelumnya benar, penelitian kita benar, ya penelitian selanjutnya itu adalah memvalidasi penelitian sebelumnya. Baik Bapak dan Ibu, walaupun masih banyak yang ingin kita sampaikan gali dari Pak Maulana, tapi waktu yang membatasi kita, ya sebentar lagi kita siap-siap untuk sholat maghrib, jadi waktu yang membatasi kita. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu yang masih penasaran gitu ya, ingin berdiskusi dengan Pak Maulana, mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Dan saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, untuk acara minggu depan kita punya topik bagaimana melakukan searching jurnal, kemudian membaca jurnal yang efektif, gitu ya. Nah, kita akan bertemu dengan peneliti berhasil terbaru ya, peneliti yang sudah bisa melakukan itu membuktikan bagaimana cara mencari jurnal yang efektif, membaca jurnal yang efektif, kemudian bisa mengakses jurnal-jurnal yang bisa kita buka. Gitu ya. Baik, terima kasih yang luar biasa kepada Pak Maulana atas waktunya dan pencerahan bagi kita semua. Mudah-mudahan amal baik Pak Maulana diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih besar dan yang lebih baik. Amin ya Allah. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, tentunya dengan niat yang luar biasa untuk tetap belajar pada tracknya belajar. Tentu belajar itu adalah salah satu ibadah yang harus kita lakukan sampai akhir hayat nanti. Terima kasih juga kepada Pak Yogi yang hadir pada hari ini. Pertemuan hari ini saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunun Pak Cevi, Pak Yogi, semuanya. Pak Dendi, Pak Reza, Pak Wawan, Pak Gamar, Pak Dian, semuanya. Tunun, sadayana. Enggak, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunun Pak Maul, Pak Yogi, Pak Cevi. Ya, sami-sami Pak Dendi. Mangga, sami-sami. Terima kasih Pak Rezano, Pak Gamal, Pak Dian, Pak Ekra, Pak Yayan, Pak Agatra, Pak Wawan, Pak Ari, dan Bu Sarah. Dan tadi ada Bu Mega. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan.